Oke, baik sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat tani, kemarin itu kan kita sudah buat nih piringan ya, sudah kita buat juga teras sering sahabat tani. Ini waktunya kita masuk pemupukan. Kebetulan tempat kami alhamdulillah sudah mulai berdatangan hujan sahabat tani, walaupun hanya 1 minggu sekali atau kadang-kadang 4 hari sekali ya, begitu sahabat tani. Jadi kesempatan kita untuk melakukan pemupukan. Oke, jadi kemarin saya ngonten ya kan, saya tampilkanlah tentang powder ya, sulfur powder ya gitu ya. Nah, jadi begitu saya ngonten, tiba-tiba datanglah hujan, jadi saya stop ngontennya ya. Nah, kali ini saya lanjut sahabat tani, sambungan dari kemarin. Tapi kelanjutan saya di kali ini adalah saya menggunakan pupuk Posca sahabat tani. Nah ya, kalau sulfurnya itu setelah ini sahabat tani ya. Kenapa saya mix gitu ya, karena kalau menurut saya kalau saya pakai secara tunggal-tunggalan itu lebih bagus sahabat tani daripada kita mix ya. Nah, jadi itu cara saya sahabat tani, dan untuk cara Anda ya kembali pada Anda sendiri, karena setiap orang berbeda cara-caranya. Oke, ini sudah mendung sahabat tani tuh ya, mendung lagi. Nah, oke, waktunya kita aplikasikan pupuk Posca. Jadi saya tidak menggunakan urea sahabat tadi ya. Ini sudah masuk, udah melewati pembungaan kedua, jadi saya tidak memakai urea. Biarlah nitrogennya datang dari air hujan, karena di kopi ini kalau saya tengok, kalau terus-terusan kita berikan nitrogen, dikit-dikit nitrogen, yang ada nanti tunas tambah banyak, buah berkurang sahabat tani. Makanya saya tidak gunakan lagi nitrogen kecuali sudah habis panen raya. Oke, simak ya sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, kalau untuk pupuk Posca ini memang rentan mengeras ya.
cepat keras atau beku ya sahabat tani, seperti ini ya, namanya pun pupuk subsidi ya sahabat tani ya. Nah, yang terpenting untuk tanaman kopi ini sahabat tani tak perlu pupuk mahal-mahal, yang penting kita tahu tindakan apa yang kita lakukan pada tanaman kopi kita. Misalnya pemangkasan sudah kan gitu ya, pembuangan cabang rantingnya itu tuh harus kita fokus, memang harus kita buang. Karena kalau tidak, pupuk sebagus apapun yang Anda miliki, biarpun Anda berduit, harga pupuknya memang serba mahal yang Anda beli, itu percuma sahabat tani, nggak akan berdampak baik apa-apa untuk tanaman kopi. Yang ada sahabat tani bangkrut ya. Jadi untuk tanaman kopi saya tidak pernah berganti pupuk, saya selalu menggunakan Posca urea, Posca KCL ya. Saya pakai tunggal, itu menurut saya lebih baik daripada saya mix ya, seperti kita campur-campur ya. Campurkan nanti urea di sini ya, campurkan KCL-nya di sini begitu ya. Kalau bagi saya kurang ya, kurang bagus gitu. Jadi saya menggunakan cara tunggal seperti ini. Nah ya. Oke baik sahabat tani, karena pupuknya mengeras, mungkin karena udah saya simpan 2 bulanan ya, jadi mengeras seperti ini. Apalagi di daerah suhu dingin, di pegunungan di tempat kami ini memang seperti ini sahabat tani ya. Jadi perlu kita mainkan linggis atau alat toko ya, untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan atau pupuk yang sudah mengeras ya, seperti batu. Oke, saya rasa di bagian bawah ini nanti pasti kita jumpai lagi yang menggumpal ya. Jadi kita pakai aja dulu, nanti kalau ada lagi yang menggumpal kita hancurkan lagi, oke, dengan ini. Kita ambil dulu mangkoknya. Oke baik sahabat tani, karena ini masuk ke pembungaan kedua dan menyusul pembuahan, dan nanti selepas itu akan nyusul lagi pembungaan ketiga dan pembuahan ketiga, maka dosisnya kita naikkan, yaitu pupuk Poscanya ya, sekitar 3 atau 4 on. Nah jadi waktu di sebelum pembungaan pertama kemarin kita hanya menggunakan 2 on ya. Nah jadi kali ini kita menggunakan 3 atau 4 on. Ingat, tanaman kopi ini tidak suka kalau pupuk berlebihan. Cukup sekedarnya, yang penting bermanfaat dan tidak merusak ekosistem dan tidak merusak tanaman kopi kita ya. Jadi kali ini saya gunakan antara 3 on atau 4 on. Oke sahabat tani, ikuti ya, kita langsung main nih karena cuaca dah makin tak mendukung tuh ya, sudah mendung, gelap di sana. Oke. Oke, masih ada yang mengeras ya. Oke, wajar karena dia ada di bagian tengah, tadi di bagian atas. Jadi pas kita pukul dengan ini, hanya yang kena itu saja yang hancur. Jadi yang belum kena akan kita lanjut seperti ini.
Oke, jadi sahabat tani, ini ada karung 50 kiloan, tapi tidak saya isi penuh ya, karena nanti kewalahan kita ngangkat. Paling tidak saya akan isi separuh. Separuh, perkirakan aja sekitar 25 kiloan ya, seperti itu ya. Karena lahannya lahan miring nih sahabat. Oke, sudah bisa kita lanjut ya. Oke, baik. Separuh ya sahabat tani ya. Nampak nggak ya kira-kira? Separuh ya. Seperti ini. Sekitar 3 atau 4 on ya, sahabat. Oke, baik sahabat tani. Kalau untuk kopi yang di hadapan ini, terlihat ya, kopi yang masih berjalan sekitar 2 tahun lebihan, itu saya menggunakan sekitar 2 on, tidak lebih ya, lebih kurang ini 2 on. Yang penting jangan berlebihan ya sahabat tani. Oke, langsung kita aplikasikan. Oke, kalau piringan sudah siap, semuanya sudah kita lakukan termasuk teras sering, gampang sekali ngerjainnya, pemupukannya ya sahabat tani.
Oke, sahabat tani, seperti inilah penampakannya ya. Ukuran sekitar 3 atau 4 on, jadi kelihatan seperti nggak banyak. Itu lebih baik seperti ini sahabat tani, sikit-sikit tapi bermanfaat daripada memperbanyak, bukannya tambah banyak buahnya, nanti yang ada drop dan stres tanaman kopinya. Nah, seperti ini caranya supaya tanaman kopi kita selamat, tidak overdosis pupuk sahabat tani. Kalau ukuran kopi seperti ini berjalan 2 tahun lebih, itu saya menggunakan 2 on. Kalau kopi seperti ini sudah berusia 7 tahunan, maka saya beri 4 on sahabat tani. Ya, pupuk tunggal ini sahabat tani, Posca, tidak ada saya campur yang lain-lain. Nah ya, nah tanah sudah mulai basah sahabat tani, jadi kita tidak takut memupuk ya. Sudah mulai basah ini. Nah, biarpun jarang hujan, yang penting setidaknya tanah basah sudah membantu penyerapan pupuk yang kita tabur supaya lebih cepat menyerap ya. Oke, ini sampah nanti akan saya gunakan, akan saya tutupkan ke pupuk ini. Tapi tidak sekarang sahabat tani, saya nunggu dulu, saya taburkan dulu pupuk sulfurnya sahabat tani, atau belerangnya ya, baru kita tutup. Oke, kalau begitu sahabat tani, saya akan lanjut lagi. Cuaca sudah semakin tidak bersahabat di sana, gelap sekali ya sampai di sana. Oke, saya mau selesaikan dulu ya sahabat tani ya, pemupukan ini semoga lancar ya. Jangan dulu hujan lah ya, selesai pupuk baru boleh hujan ya sahabat tani. Dan untuk sahabat tani di sana ya, sukses terus, semangat terus ya. Jangan pernah mengeluh sahabat tani, masalah harga naik turun itu hal biasa, yang penting semangatnya jangan yang biasa ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.